Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah kena prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratandha, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada selalu lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Belakangan ini ada kasus yang luar biasa dan saya akan turut juga memberikan pendapat. Ini sesuai dengan nalar saya dan pikiran saya. Apa yang terjadi belakangan ini sesuatu yang ada sisi positif dan sisi negatif, sudah pasti. Apa yang disampaikan seorang pendakwah, apa yang diucapkan oleh seorang pendakwah atau penceramah, tentunya kalau kita nilai, ini nilainya akan negatif. Walaupun sebenarnya juga ada sisi positif. Jadi kita menilai sesuatu, kita harus dengan apa? Dengan adil. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya adalah ucapannya adalah ucapan yang kotor, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ulama. Karena rata-rata seorang ulama ini sebagai panutan, tingkah laku, tindak tanduk, tepo seliro, toto kromo, serta ucapan-ucapannya. Inilah yang negatif, inilah yang salah. Karena orang ini adalah seorang panutan dengan ucapan yang dilontarkan kepada orang itu bentuknya makian. Maka tidak pantas. Walaupun sebenarnya banyak sekali ulama-ulama yang juga dalam ceramahnya itu kata-kata kotornya keluar banyak sekali, bahkan yang dihina kepala negara. Ini ada, teman-teman. Namun di sini para netizen mungkin menganggap itu suatu hal yang biasa. Kepala negara dihina, dicaci maki, macam-macam dengan umpatan-umpatan, dan yang mengatakan seorang ulama ini dianggap biasa. Nah, kita bercermin dari sini, teman-teman ya. Ini sisi negatif ya, karena seorang ulama itu harus menjadi panutan setiap tindak tanduk, tingkah laku, ucapan dan segalanya. Nah, walaupun yang namanya manusia ya pasti ada kadang salah ucap atau kesleo ya, setiap kata-kata dan ucapannya. Dan beliau juga sudah minta maaf di sini, teman-teman. Maka segala bentuk hujatan kepada beliau ini sebaiknya ya kita sudahi dan kita hentikan. Sisi positif untuk seorang penceramah ya, dengan beliau menyampaikan kata-kata yang tidak baik tersebut,
Ini ada sisi positifnya. Sebenarnya yang beliau lakukan ini adalah menegur, karena beliau ini sedang berdakwah, bertausiah. Di sana kita lihat ya teman-teman, saya ini bicara atas dasar yang saya lihat. Sekali lagi saya tidak membela siapa-siapa. Nah, si penjual es ini dia mondar-mandir jalan sana jalan sini di antara orang-orang yang duduk di tanah. Ya, orang yang duduk di tanah mendengarkan tausiah, pedagang ini mondar-mandir ke sana kemari. Ya. Dan ini juga berpotensi mengganggu. Ya, mengganggu khidmatnya acara tausiah pengajian tersebut. Dan di sana seorang atau banyak ibu-ibu yang duduk di lantai nih. Coba kalau panjenengan hadir di situ, pas dekat di situ ada orang jalan mondar-mandir. Nah, coba bagaimana perasaan dari panjenengan? Itu sisi positifnya itu. Ya, ya mungkin beliau ini yang penceramah ini menegur, niatnya menegur, ya dengan cara candaan atau guyonan. Nah, namun kalau kita lihat yang dilakukan oleh penceramah ini, ya itu tadi habis melontarkan kata-kata makian, tertawa. Inilah yang menjadikan para netizen ini langsung apa? Langsung berpikir yang tidak baik. Ya, sebenarnya di balik itu juga ada yang baik. Coba teman-teman pikirkan, kalau ini tidak ditegur, ada jamaah yang duduk banyak, lalu ada 100 pedagang misalnya, yang hadir di tablik itu kan ribuan orang ya teman-teman. Ada ratusan orang yang jualan es mondar-mandir begitu. Coba teman-teman bayangkan apa yang terjadi. Nah, akhirnya ini pengajian ini akan kacau. Nah, akan kacau. Makanya saya pesankan untuk sahabat Kitruna Pamungkas ya, ini hati-hati. Hati-hati, apa yang terjadi saat ini akan terjadi juga di kemudian hari, dan akan ada mungkin ratusan pedagang yang hadir mondar-mandir ya, di depan atau di acara tablik yang terbuka di lapangan tersebut. Itu sisi negatif positif yang didapat dari seorang penceramah tersebut. Ini pandangan saya. Nah, sekarang apa sisi positif dan negatif bagi seorang pedagang atau penjual es tersebut? Nah, sisi negatif dari penjual es tersebut secara mental dia pasti akan tidak terima. Dia akan drop mentalnya karena dapat makian, ya, umpatan dari seorang yang boleh dibilang junjungan, seorang yang penjual es ini idolakan. Mungkin secara mental ya saya rasa pedagang es ini akan jatuh karena dengan umpatan dan makian serta ditertawakan seperti itu dalam video yang kita sama-sama lihat. Itu secara mental. Jadi negatif bagi pedagang es ini itu. Nilai negatifnya seperti itu. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh pedagang es ini sekali lagi, ya, dia pasti akan mengganggu keberadaan para jamaah yang hadir di sana. Apakah pedagang es ini pernah berpikir kalau keberadaan dia atau beliau ini waktu jualan di tengah-tengah orang yang duduk mendengarkan tausiah, dia ini jalan ke sana kemari, ya, apakah yang dagang es ini juga berpikir
mengganggu tidak ya? Demikian. Terus kenapa jualannya tidak mungkin di pinggir saja? Ya. Nah, itu sahabat ya. Nah, nanti kalau misalnya jualannya di pinggir, kalau ada orang yang haus, orang yang ada di situ kan pasti juga akan keluar dari area itu, minggir dan mencari minuman. Nah, ini ya teman-teman ya. Itu. Nah, dan dengan kejadian ini yang sangat luar biasa adalah respon dari para netizen. Para netizen dengan keprihatinannya, dengan pembelaannya, membela tukang es. Ya. Karena apa? Karena lawannya ini kan seorang penceramah yang kondang. Maka dari itu ya langsung ngebum, suaranya ini langsung meledak-ledak. Padahal kalau kita lihat secara adil, yang jualan es ini juga ada salahnya. Nah itu ya sahabat ya. Karena keberadaannya mengganggu para jamaah yang sedang khusyuk melihat, menonton isi ceramah atau pesan-pesan tersebut. Dan akhirnya penceramah pun terganggu. Fokusnya bukan ceramah agama, lalu mengomentari pedagang es teh tersebut. Nah, dari kejadian ini bisa kita ambil bahwasanya harkat dan martabat tukang es ini langsung melambung tinggi. Ya, karena apa? Karena ini netizen yang mengangkat harkat dan martabatnya ini adalah netizen Indonesia. Banyak orang yang berdatangan nyumbang sana nyumbang sini, dan akhirnya sumbangan itu beliau dapatkan. Ini sangat luar biasa. Disinilah saya berkomentar teman-teman. Ini sumbangan ini sangat luar biasa. Dia seperti dibum oleh rezeki yang sangat besar, dan akhirnya menjadikan bapak pedagang es asongan ini, es teh ini, tiba-tiba mendadak jadi orang yang kaya raya, banyak harta. Di sini untuk sahabat Kitulung Pamungkas ada pesan yang bisa kita petik dari kejadian ini, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita cintai pekerjaan kita jalankan pekerjaan kita, maka semuanya bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak, alam sudah mengizinkan, apapun bisa kita dapatkan. Terpulang benar atau salah, ya, cerita apa dan apa, yang pasti bapak pedagang asongan es teh ini tiba-tiba mendadak berkat sumbangan atau donasi dari orang banyak, dia menjadi seorang yang kaya raya, banyak harta. Ya, luar biasa. Itu sahabat ya. Nah, di sini pesan saya ya untuk bapak yang pedagang es teh tersebut, ini harus berhati-hati. Ya, karena apa yang panjenengan dapatkan dengan cepat, ya, ini patut untuk diwaspadai, untuk berhati-hati. Jangan sampai apa yang panjenengan dapat secara kilat dan cepat ini akan hilang juga dengan cepat. Makanya harus di-maintain dengan baik, harus dikelola dengan benar, dan banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Akarya Jagat. Nah, itu sahabat ya. Jadi tentunya dari kejadian ini ada hal yang positif dan ada hal yang negatif yang bisa kita ambil. Jangan sampai teman-teman ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan menjadi pedagang es teh. Ingin meniru jalannya bapak ini. Nggak akan bisa teman-teman, karena kejadian ini hanya akan terjadi satu kali.
Fenomena ini akan terjadi hanya satu kali, ya. Dan ini akan berakibat negatif bagi pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang minuman di masa-masa yang akan datang. Kalau sekarang pedagang ini mendapatkan uang dan tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya, ke depan pedagang-pedagang ini justru akan mendapat nilai negatif dari masyarakat nantinya. Dan acara ceramah-ceramah agama ini semakin lama nanti akan ditinggalkan oleh orang, karena isinya bukan pesan moral lagi. Di sini isinya adalah cacian, isinya gibah, ngomongin orang lain. Nanti orang-orang semuanya akan melihat, mendengar. Kalau teman-teman pernah mendengar pidatonya Ibu Megawati, nah ini terjadi teman-teman, nanti terjadi. Ibu Megawati menyampaikan, nggih apa toh ibu-ibu kok nonton pengajian ini gunane apa? Ini kata Ibu Megawati. Ya. Mbok ning omahe ngurusi anak bojo. Nah, itu pesan-pesan dari Ibu Megawati. Ya, sahabat ya. Disinilah makanya kita mendapat pesan moral yang sangat luar biasa. Kita harus bijak melihat sebuah kasus ini. Baik, itulah komentar saya tentang seorang ulama yang terkenal versus penjual es teh, dan akhirnya seorang ulama tersebut tumbang, dihantam oleh netizen. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.